Rakernas Apeksi kemarin yang diselenggarakan di Makassar, kita jadi tahu bagaimana kualitas bakal calon presiden kita. Ada yang tegas dan satset, kemudian ada yang omongannya bulet, dan ada juga yang menjilat dan mulai banyak pikun. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Rakernas Apeksi kemarin yang diselenggarakan di Makassar. Kita jadi tahu bagaimana kualitas bakal calon presiden kita. Ada yang tegas dan satset, kemudian ada yang omongannya bulet, dan ada juga yang menjilat dan mulai banyak pikun. Memang kemarin ya, Rakernas Apeksi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023, dilaksanakan di Kota Makassar kemarin. Jadi wali kota se-Indonesia ini ngumpul di sana. Mereka melakukan Rakernas. Nah, dalam acara itu, kemudian mereka ini mengundang 3 orang bakal calon presiden. Ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Mereka ini diberi kesempatan untuk memberikan gagasan mereka, untuk menyampaikan apa pandangan mereka untuk Indonesia ke depan kepada para wali kota yang ada di Indonesia. Nah, dari paparan ketiga orang kemarin, kita jadi bisa melihat ini seperti semacam miniatur debat capres, di mana 3 orang calon presiden ini kemudian memaparkan visi misi mereka, gagasan mereka. Kita jadi bisa melihat mereka minimal secara kualitas komunikasi yang mereka bangun. Kalau kita melihat Ganjar Pranowo, orang yang kemudian tegas dan kemudian mengatakan apapun ini secara satset buat-buat, mengalir begitu saja. Kemudian kalau Anies Baswedan ini terlihat omongannya sama seperti biasa, bulet nggak jelas. Sementara Prabowo Subianto lebih banyak menjilat Presiden Jokowi dan kebanyakan AE-AE-nya karena sudah mulai kelihatan uzur. Mungkin kita bisa kupas satu persatu ya. Kita mulai dari Ganjar Pranowo dulu. Ketika Ganjar Pranowo ini kemudian diberikan kesempatan, yang pertama, dia menyampaikan yang pertama. Dia mengatakan tegas untuk akan memerangi korupsi, lalu juga secara tegas akan melanjutkan IKN, karena IKN ini dianggap sebuah masa depan. Kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh banyak terpecah karena Pilpres. Dia kemudian mengatakan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo Subianto, kemudian dengan Anies Baswedan dia mengatakan adalah teman kuliah, dan ketika ibadah haji kemarin juga bertemu, kemudian mereka ini saling sering kontak, WA dan sebagainya. Itulah yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga mengatakan bahwa dia sering dibully, terutama masalah kasus Wadas yang selama ini masih menjadi serangan oleh pendukung dari calon presiden tertentu. Tapi dia sudah tegas mengatakan bahwa ganti untung ini sudah mencapai 11 miliar rupiah untuk warga yang tanahnya tergusur oleh proyek Wadas. Nah, sementara itu ada sedikit kekurangan. Mungkin yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo adalah ketika penambangan batu andesit di Wadas ini kemudian menimbulkan banjir. Itu yang belum disampaikan, bagaimana penanganannya, lalu apa solusi kedepannya dan sebagainya, itu belum disampaikan. Memang ini baru sekedar penyampaian gagasan atau visi misi secara belum terlalu spesifik, hanya beberapa part-part saja. Nah, yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ini yang paling menonjol memang adalah pemberantasan korupsi dan juga meneruskan IKN yang dianggap sebagai sebuah kota masa depan. Nah, lalu kemudian yang disampaikan Anies Baswedan. Nah, ini yang membuat kita dari dulu sampai sekarang paham kenapa Anies Baswedan ini kemudian dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Karena apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab itu nggak nyambung. Ketika dia ditanya oleh Bima Arya tentang bagaimana kelanjutan IKN, dia malah sensi dan ngamuk-ngamuk. Dia seolah-olah begini, sensi begitu ya. Dikatakan, kenapa ini harus selalu ditanyakan kepada saya? Emang nggak ada permasalahan lain katanya.
Tapi ketika dia terpaksa menjawab, omongannya bulet, dibilang otot politik lah, pokoknya membuat kita yang mendengarkan ini bisa pusing. Dan beberapa paparannya itu memang terlihat seperti biasa. Apa yang harusnya kalau misalkan kita dari sini ke sana itu jarak 1 kilometer kita bisa melalui jalan lurus tanpa hambatan, dia memilih muter-muter nggak jelas sampai bisa 6 atau 7 kilometer. Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan gaya bicaranya, ketika dia menyampaikan orasinya, menyampaikan gagasannya, kita melihat memang gaya khasnya Anies Baswedan itu seolah-olah dia seperti orang yang sok berkuasa dengan tangan ke sini di podium. Itu yang saya bukan pakar gestur ya, tapi kalau kita melihat perbandingan antara Anies Baswedan kemudian dengan Ganjar Pranowo, Ganjar ini kan lebih banyak dia mondar-mandir kemudian ke sana kemari itu untuk mendekati kepada audiens. Ke sana kemudian ke sini dia menjelaskan apa yang dipresentasikan, sementara Anies Baswedan di depan podium dan tangannya ada di podium seperti ini. Itu kan kalau kita secara gestur itu seperti seolah-olah seseorang yang punya kuasa ingin mengajarkan sesuatu, ya ibaratnya seorang dosennya, seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang Anies Baswedan. Saya justru ingin lebih banyak membahas tentang Prabowo Subianto. Ketika dia ada di posisi terakhir ketika menyampaikan gagasannya, kemudian dia berdiri di podium, saya mulai khawatir. Kira-kira nanti dia gebrak-gebrak meja nggak ya? Karena apa? Karena Prabowo Subianto ini banyak berdiam di podium. Itu adalah ciri khas politisi jadul. Politisi yang katakanlah stuck ada di situ. Dia nggak berani untuk mobile, ke sana, kemari, menghampiri audiens, mendekat dengan audiens, kemudian memaparkan apa yang disampaikan dengan atraktif. Dia lebih banyak di podium dan itu yang sering dilakukan memang oleh Prabowo Subianto. Itu adalah ciri khas dari politisi jadul. Cuman ya memang yang saya khawatirkan akhirnya tidak terjadi. Dia lebih slow, nggak gebrak-gebrak meja dan emosinya bisa terjaga. Tapi dari apa yang disampaikan kita bisa melihat bahwa faktor usia ini memang tidak bisa berbohong. Ketika dia menyampaikan gagasan apa yang dia sampaikan, itu adalah terlalu banyak normatif memang. Hanya di permukaan. Ketika dia berbicara tentang wali kota, dia mengatakan bahwa wali kota adalah ujung tombak dan sebagainya. Pokoknya ciri khas politisi jadul lah. Dan ketika dia menyampaikan gagasannya, banyak sekali sepertinya lupa apa yang akan dia sampaikan, terbata-bata, kemudian terlalu banyak nah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang faktor usia nggak bisa berbohong. Nah, yang paling menonjol dari Prabowo Subianto adalah ketika dia banyak sekali memuji-muji Presiden Jokowi. Tapi kalau bagi saya itu lebih seperti menjilat. Apalagi ketika di Papua. Ketika Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan ini tidak merata, kesenjangan di timur Indonesia terlihat dari kurangnya lampu penyinaran di wilayah timur Indonesia. Kemudian Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung di wilayah timur Indonesia, apalagi di Papua, sampai 17 kali. Dan belum pernah ada satupun presiden yang melakukan itu, baru Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian bagi saya kemudian bertanya dalam hati saya dan mungkin saya pertanyakan kepada Pak Prabowo Subianto, nanti ketika Anda menjadi presiden, apakah mampu melakukan hal yang sama? Sementara untuk jalan saja sepertinya sudah ngos-ngosan. Itulah yang kemudian membuat saya, oh jadi begini, kualitas dari seorang calon presiden, 3 orang calon presiden ini. Ya kalau kita melihat sih memang apa yang dibicarakan itu ya kembali lagi normatif, terlalu di permukaan, kurang spesifik, kurang menonjolkan apa gagasannya, tidak punya gagasan, miskin gagasan, berbeda dengan ketika kita mendengarkan Ganjar Pranowo, berbeda dengan ketika kita mendengarkan Anies Baswedan, meskipun bulat ya, tapi dia punya gagasan yang out of the box. Ketika Ganjar Pranowo secara spesifik mengatakan bahwa penurunan angka stunting di Jawa Tengah, kemudian bagaimana harus memberantas korupsi, lalu tegas IKN adalah masa depan, itu secara spesifik dijelaskan dan mengalir begitu saja, seperti orang yang memang sudah terbiasa. Kenapa? Karena dia memang sudah terbiasa melakukan belusukan seperti Presiden Jokowi, sudah terbiasa bertemu dengan warga dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Sementara Anies Baswedan, karena memang basicnya adalah seorang pendidik, basicnya adalah seorang dosen, kemudian yang disampaikan ini kebanyakan memang bulat. Apalagi ketika dia punya ide yang out of the box, mempunyai ide untuk mendirikan kementerian atau lembaga tentang perkotaan. Kementerian tentang Perdesaan sudah ada, kota ini yang belum katanya. Nah, inilah kalau nanti jadi presiden, kemungkinan ada lembaga atau kementerian tentang perkotaan, berarti dengan demikian wali kota nggak akan ada gunanya. Itu yang kemungkinan terjadi, apa yang saya tangkap. Sementara yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, ini ya seperti tadi, hanya di permukaan, miskin gagasan. Karena apa? Karena memang jarang bertemu dengan masyarakat, jarang belusukan, kemudian juga jarang berinteraksi dengan masyarakat, lebih banyak ada di balik meja, lebih banyak ada di balik podium, kemudian berkomunikasi satu arah atau monolog, sehingga tidak menguasai permasalahan. Sehingga apa yang disampaikan lebih cenderung hanya di permukaan dan normatif. Sekali lagi saya bilang hanya cenderung normatif dan di permukaan. Jadi dengan Rakernas Apeksi kemarin, kita bisa melihat, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia Rakernas Apeksi, memberikan panggung kepada 3 orang baca pres ini. Kita jadi bisa tahu bagaimana kualitas dari capres kita, 3 orang ini. Bagaimana nanti gambaran ketika mereka melakukan debat Pilpres di 2024. Ini gambaran, miniatur. Jadi untuk sekarang, mungkin para swing voter yang katakanlah sekarang belum punya pilihan, dengan melihat ini, silakan Anda melihat lagi. Di YouTube banyak sekali di channel-channel media mainstream, Anda bisa melihat lagi apa yang dipaparkan oleh ketiga orang ini, kemudian apa gagasan yang mereka punya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana komunikasinya. Anda bisa menilai sendiri. Ini sebagai modal, sebagai gambaran nanti ketika debat Pilpres kurang lebih ya seperti ini. Itu kalau calonnya 3. Kalau calonnya cuma 2 ya kita bisa melihat bagaimana calon yang memang tegas dan saset, dan bagaimana calon yang sudah mulai pikun dan uzur. Itulah gambarannya seperti itu. Jadi untuk pemirsa Siwo TV ataupun pemirsa di seluruh Indonesia, ketika nanti Anda mungkin sekarang belum memiliki pilihan, kira-kira pilihan saya presiden seperti apa? Ini sudah bisa menjadi gambaran minimal cara komunikasi, gestur, kemudian gagasan yang disampaikan oleh ketiganya cukup mewakili apa yang sudah terjadi di saat ini dan untuk masa depan. Saya rasa seperti itu ya, setuju ya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.